Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 5 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar pekabaran ini menggugah dan mengubahkan hidup kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Silakan Saudara Yansen. Renungan pagi 5 Desember 2020 berjudul Akhirnya Aman. Wahyu 11 ayat 18. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Melalui celah-celah di awan-awan, bersinarlah sebuah bintang yang kecemerlangannya bertambah 4 kali lipat dibandingkan dengan kegelapan. Ia membawa harapan dan sukacita kepada orang-orang yang setia, tetapi kekerasan dan murka kepada pelanggar-pelanggar hukum Allah. Mereka yang telah mengorbankan segalanya bagi Kristus, sekarang merasa aman, terlindung bagaikan berada di tempat tersembunyi di rumah Tuhan. Mereka telah diuji dan di hadapan dunia ini dan di hadapan mereka yang membenci kebenaran. Mereka telah memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Dia yang telah mati bagi mereka. Suatu perubahan yang menakjubkan telah terjadi pada mereka yang telah memegang teguh integritas mereka di hadapan maut sekalipun. Dengan tiba-tiba mereka telah dilepaskan dari kelaliman manusia yang gelap dan mengerikan, yang telah berubah menjadi iblis. Wajah-wajah mereka yang tadinya pucat, cemas dan lesu, sekarang bercahaya dengan ajaib, iman dan kasih. Suara mereka berkumandang dalam nyanyian kemenangan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, Mazmur 46 ayat 2 dan 4. Suara Allah terdengar dari surga, menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus, dan menyampaikan perjanjian yang kekal kepada umatnya. Bagaikan bunyi guntur yang paling keras, firman-Nya menggemuruh ke seluruh dunia. Umat Israel Allah berdiri mendengarkan, dengan matanya memandang ke atas. Wajah mereka diterangi kemuliaan-Nya, dan bercahaya seperti wajah Musa pada waktu ia turun dari gunung Sinai. Orang-orang fasik tidak dapat memandang mereka, dan bila mana berkat-berkat diumumkan bagi mereka yang menghormati Allah oleh pemeliharaan Sabat-Nya yang kudus, akan terdengar sorak kemenangan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, tampaklah di sebelah timur suatu awan hitam yang kecil, kira-kira setengah kepalan tangan besarnya. Itulah awan yang mengelilingi juru selamat, yang tampak dari jauh seperti diselubungi oleh kegelapan. Umat Allah mengenal ini sebagai tanda Anak Manusia. Dalam keheningan yang hikmat mereka memandanginya, sementara semakin mendekat ke bumi, menjadi semakin terang dan mulia, hingga menjadi awan putih besar, yang dasarnya adalah kemuliaan bagaikan api yang menyala-nyala, dan di dalamnya dan di atasnya ada pelangi perjanjian. Yesus mengendarainya bagaikan seorang penakluk. Orang yang penuh kesengsaraan itu sekarang tidak untuk meminum cawan yang pahit penderitaan dan yang memalukan. Ia datang yang menang di surga maupun di bumi untuk
menghakimi yang hidup dan yang mati. Dikutip dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 673, 675, dan 676. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat hari Sabat. Dikatakan bahwa suara Allah terdengar dari sorga menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus. Adakah yang bisa mendengar dan mengerti suara Allah ini? Ada. The Daystar Maret 14 tahun 1846 paragraf 2 menceritakan, kemudian kami berseru kepada Allah siang dan malam untuk kelepasan. Kemudian kami mendengar suara Allah yang mengguncang langit dan bumi dan memberitahukan kepada 144.000 hari dan waktu kedatangan Yesus. Kemudian orang-orang kudus bebas, bersatu dan penuh dengan kemuliaan Allah, karena Ia telah mengubah penawanan mereka. Dan saya melihat sebuah awan yang menyala datang ke tempat Yesus berdiri, dan Dia meletakkan pakaian imamnya dan mengenakan jubah raja, mengambil tempatnya di atas awan yang membawanya ke timur, tempat pertama kali menampakkan diri kepada orang-orang kudus di bumi. Sebuah awan hitam kecil yang adalah tanda Anak Manusia. Sementara awan lewat dari bilik Mahasuci ke timur yang memakan waktu beberapa hari, sinagog setan menyembah di kaki orang-orang kudus. Mereka yang tergabung dalam 144.000 lah yang dapat mendengar dan mengerti suara Allah itu. Perhatikan, proses perpindahan anak Allah dari bilik Mahasuci dan naik ke awan serta menuju ke sebelah timur membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi sejak Allah Bapa menyatakan sudah terlaksana, lalu Yesus lepaskan jubah imamnya dan kemudian memakai jubah raja, keluar dari bilik Mahasuci dan naik ke awan, membutuhkan waktu sejumlah hari yang tidak diketahui. Dalam sejumlah hari yang tidak diketahui ini, ada yang masih hidup, yaitu Kayafas dan kawan-kawan, serta orang-orang benar yang tergabung dalam 144.000. Dan dalam masa itu, sinagog setan, yaitu semua orang yang jahat, sujud menyembah di kaki orang-orang kudus. Penyembahan mereka adalah wujud pengakuan bahwa inilah umat-umat Allah yang alami penderitaan, yang lari, sembunyi, disiksa, dikejar, dihukum mati, dan lainnya, tetapi selamat. Orang-orang jahat mengenali mereka, lalu mengakuinya dengan cara menyembah di kaki orang-orang kudus. Suatu bayangan yang menakjubkan, karenanya mari kita berjaga dan bersedia. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Life Sketches of Ellen G. White, halaman 265, paragraf 1. Segera kami mendengar suara Allah seperti banyak air yang memberikan kami hari dan waktu dari kedatangan Yesus. Umat suci yang hidup 144.000 dalam jumlah mengetahui dan memahami suara itu, sementara orang jahat mengira itu adalah guntur dan gempa bumi. Saat Allah menyatakan waktu, Ia mencurahkan ke atas kita Roh Kudus, dan wajah kita mulai bersinar dan memancar kemuliaan dari Allah sebagaimana pengalaman Musa saat dia turun dari gunung Sinai. Apa yang terjadi saat suara Allah terdengar? Terjadi kebangkitan istimewa. Saat Allah Bapa berbicara sudah terlaksana, terjadilah gempa yang dahsyat, kuburan terbuka, dan mereka yang mati dalam Allah yang benar dan mendapat berkat bahagia dalam Wahyu 14 ayat 13 dibangkitkan. Mereka bangkit untuk mendengar dengan telinga mereka sendiri tentang hari dan waktu kedatangan Yesus. Pertanyaan, berapa banyak umat Allah yang hidup pada saat itu? Umat Allah yang hidup pada saat itu, yaitu sesudah kebangkitan istimewa terjadi, berjumlah 144.000. Jadi, mereka yang mati dalam iman dari pekabaran malaikat ketiga akan bangkit dan tergabung dalam angka 144.000. Nyonya Hastings, sebagaimana pelajaran renungan kemarin, ada tergabung dalam angka 144.000 tersebut.
Nah, mungkin banyak dari kita yang mulai berhitung dalam pikirannya masing-masing. Pada tahun 1844, pergerakan Advent dimulai dengan beberapa puluh orang, lalu menjadi ratusan orang, berkembang menjadi ribuan orang, dan sekarang sudah jutaan orang. Belum lagi yang sudah mati sejak tahun 1844. Apakah pelajaran ini menyatakan hanya 144.000 saja? Jika ya, maka tidak cukup untuk mengakomodir semuanya. Karena itu banyak yang berpikir 144.000 itu adalah jumlah angka simbolis. Banyak yang percaya 144.000 adalah simbol. Namun, masih ada juga yang percaya bahwa 144.000 adalah harafiah. Mereka yang percaya 144.000 tersebut adalah simbol umumnya merasa angka tersebut terlalu kecil dan karenanya jumlahnya akan lebih lagi. Tetapi ingat kembali, yang 144.000 ini memiliki meterai di dahi mereka, yaitu nama Bapa dan bukan nama Trinitas, serta hidup mereka dibenarkan oleh iman dalam Anak Allah, Yesus Kristus. Kemudian ingat juga bahwa yang 144.000 ini mengalami kebangkitan istimewa sebelum Yesus datang. Dan ingat, ada juga yang disebut kebangkitan umum yang terjadi saat Yesus sudah datang. Nah, apakah saudara bisa menjamin bahwa seluruh umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini, memiliki nama Bapa tertulis di dahi mereka, nama yang adalah karakternya? Kemudian perhatikan, Nyonya White tulis dalam kutipan ini, lihat yang ditandai warna biru. Umat suci yang hidup 144.000 dalam jumlah. Kalau disebut dalam jumlah artinya harafiah. Istilah dalam jumlah itu bukan simbol. Contoh, jika kita bertanya kepada seseorang, berapa jumlah anak Bapak? Lalu sang bapak berkata, anak saya ada 5 dalam jumlah. Apakah bapak itu berkata dalam arti simbol? Tentu tidak. Orang itu menyatakan bahwa anaknya berjumlah 5 orang secara harafiah. Kemudian perhatikan juga semua angka yang tertulis dalam buku Wahyu bukanlah simbol tetapi harafiah. Ada 7 tulah, ada 7 jemaat, ada 2 tahta, dan sebagainya. Itu semua adalah angka harafiah dan bukan simbol. Nah, karenanya ada informasi penting dan kemungkinan besar mengejutkan bagi semua umat, yaitu penentu siapa yang masuk dalam 144.000 adalah mereka yang tidak percaya Trinitas. Kelompok 144.000 hanya percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa, dan nama Bapa tertulis di dahi mereka. Kelompok 144.000 ini tidak percaya Trinitas. Setan telah menempatkan penghalang untuk halangi kita mendapatkan meterai nama Allah yang hidup, yaitu nama Bapa. Penghalang itu kita sebut misteri dari Babel. Ingat kembali kutipan ayat berikut ini dari Wahyu 17 ayat 5 yang berkata, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Dalam bahasa Inggris disebutkan misteri. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Di dahi kelompok 144.000 ini tertulis nama Bapa. Lihat dalam Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dalam bahasa Indonesia disebutkan namanya yaitu nama anak Allah dan nama Bapanya yaitu Bapanya anak Allah, Bapanya Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris disebutkan hanya nama Bapanya. Tidak masalah karena nama Bapa ada di dalam anak. Tidak ada disebutkan nama misteri untuk yang 144.000 itu.
misteri hanya tertulis pada dahi perempuan Babel. Perhatikan kalimat berikut sehubungan dengan misteri. Kemenangan akhir halaman 400 paragraf 3. Perempuan yaitu Babel dalam buku Wahyu 17 digambarkan sebagai yang memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, misteri, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi, Babel besar itu adalah seorang ibu yang mempunyai anak-anak, yaitu wanita-wanita pelacur. Apa maksudnya? Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 401 paragraf 1 yang berkata, Babel dikatakan sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur, Wahyu 17 ayat 5. Dan anaknya, yaitu wanita-wanita pelacur, melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada ajaran-ajarannya dan tradisi-tradisinya, dan yang mengikuti teladannya, mengorbankan kebenaran dan pengakuan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Jadi, Babel sebagai ibu mempunyai anak-anak yang disebut wanita-wanita pelacur, yang melambangkan gereja-gereja yang bergantung kepada ajaran dan tradisi dari Babel, yaitu misteri Trinitas. Bukankah mayoritas kekristenan bergantung kepada doktrin misteri Trinitas, termasuk gereja Advent yang sekarang ini? Dan kita sudah lihat dalam pelajaran sebelumnya bahwa doktrin Trinitas gereja Advent sama dengan doktrin Trinitas gereja Katolik. Dan karena misteri, sering kita dengar kaum Trinitas berkata, Trinitas itu adalah misteri, terima saja dengan iman. Mereka tidak sadar dari mana asal kata misteri tersebut, yaitu dari Babel. Lihat pernyataan dari gereja Katolik berikut ini dalam buku Handbook for Today's Catholic halaman 16 yang berbunyi, misteri dari Trinitas adalah doktrin pusat dari iman Katolik. Di atasnya didasarkan semua ajaran-ajaran lain dari gereja. Perhatikan, pusat doktrin mereka adalah misteri. Apakah itu kebetulan? Ini bukan kebetulan. Dan ingat tadi dikatakan Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur. Artinya, doktrin misteri ini ada pengikutnya. Sebab ibu Babel punya anak-anak. Jadi, inilah yang dinyatakan tentang misteri. Dan jika masih kurang percaya, mari kita baca dari Katekismus dalam website Vatikan. Yang kita dapat baca dalam websitenya www.vatikan.va. Katekismus nomor 234 berkata, misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya, terang yang menerangi mereka. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Ini adalah pernyataan dari pusat gereja Katolik di Vatikan, bahwa misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Artinya, ini tidak hanya milik gereja Katolik, tetapi milik dari anak-anaknya, yaitu gereja-gereja yang bergantung kepada doktrin dan tradisinya. Bahkan disebutkan bahwa misteri Trinitas itu adalah sumber dari semua misteri iman. Misteri Trinitas itu adalah misteri Allah. Berulang-ulang istilah misteri ini dinyatakan dalam Katekismus nomor 234 ini. Dan bila saudara membaca Katekismus nomor 235 dan 237, kembali kata misteri diulang-ulang. Adakah ini kebetulan? Tentu tidak. Inilah kegenapan dari Wahyu 17 ayat 5 tentang nama misteri dari Babel besar itu. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, jika mau tergabung dalam rombongan 144.000 dan mendengar suara Allah Bapa yang menyatakan hari dan waktu
kedatangan Yesus yang kedua kali, maka syaratnya bukan Trinitas. Syarat yang benar dan alkitabiah adalah Wahyu 14 ayat 1 yang berkata, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, yaitu nama anak Allah, dan nama Bapanya." Di dahi kelompok 144.000 ini tertulis nama Bapa, atau nama anak Allah dan nama Bapa dalam Alkitab bahasa Indonesia. Sebenarnya nama Bapa sudah cukup sebab nama Bapa ada di dalam anaknya juga. Dan tidak ada disebutkan nama misteri untuk yang 144.000 ini atau nama Trinitas. Tidak ada. Cukup satu nama untuk menjadi bagian rombongan 144.000, yaitu nama Allah Bapa. Nama misteri hanya tertulis pada dahi perempuan Babel dan anak-anaknya perempuan sundal. Kemudian, buku surga halaman 35 menuliskan, "Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya." Artinya, mereka yang tergabung dalam 144.000 ini tidak menyembah binatang dan patungnya, yaitu kepausan dan hari Minggu. Dan sebagaimana kita sudah pelajari dalam pekabaran sebelumnya bahwa hari Minggu adalah untuk menghormati Trinitas yang Maha Kudus. Lihat pelajaran renungan tanggal 1 Desember 2020. Dan mereka yang tergabung dalam 144.000 mengalami kebangkitan istimewa pada saat suara Allah Bapa berkata, "Sudah terlaksana," yang Bapa ucapkan setelah cawan ketujuh ditumpahkan. Jadi, untuk menjadi bagian 144.000 syaratnya adalah miliki Allah Bapa dan anaknya. Itu sebabnya pada akhir pekabaran malaikat ketiga disebutkan, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perintah Allah yaitu perintah Allah Bapa, dan iman Yesus yaitu anak Allah. Inilah pekabaran pembenaran oleh iman secara ringkas. Oleh iman kita memiliki Yesus dalam hidup kita, dan Yesuslah yang mengerjakan pekerjaannya dalam hidup kita, yaitu untuk menuruti perintah Allah. Sebab dalam hidup Yesus perintah Allah sudah digenapi. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah, yaitu buah-buah kebenaran." Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menuruti perintah Allah. Inilah ketekunan orang-orang kudus tersebut. Mereka hidup di dalam Yesus. Inilah kehidupan rombongan 144.000 itu. Apa pilihan saudara? Apakah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, atau misteri Trinitas dari Babel? Himbauan kami dan panggilan malaikat pertama adalah pilih Allah Bapa, sebab waktunya semakin singkat dan kita tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup. Dan kabarkan pekabaran malaikat ketiga kepada dunia agar semua kembali kepada Allah Bapa dan menyembah Dia di hari Sabat yang benar, hari Sabat, hari ke-7. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat serta amaran dan panggilan penting pagi hari ini, agar kami kembali kepada Allah Bapa dan anaknya. Karena untuk menjadi bagian 144.000 bukan Trinitas yang kami perlukan, tetapi Allah Bapa dan anaknya. Hanya nama Bapa yang kami perlukan tertulis di dahi kami agar menjadi bagian dari umat suci 144.000. Tolong kami ya Bapa, curahkan anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.